Bab 161. Hancur dalam satu tinjuan. Semua makhluk beracun bubar, melarikan diri ke berbagai arah. Erik menunjuk dengan jari, tiba-tiba menciptakan api hijau yang membara. Saat ulat beracun menyentuh api itu, terdengar suara pili, pala, bagai kacang dalam kuali. Erikin menatap Master yang berdiri tidak jauh di sana, tertawa dingin lalu berkata, "Inikah yang kalian maksud sebagai perlindungan ekstra?" Gawat. Master itu berkata-kata sendiri, langsung mencabut kaki berlari pergi. Sebagai kediaman Xuan Min yang bertemu orang dari dunia luar, kecepatan mereka terbilang sangat cepat, sekalipun Grandmaster kekuatan batin, tetap saja sulit menghadangnya. Erikin sama sekali tidak terkejut, hanya diam melihat arah perginya dia. Jurus penyingkat jarak. Terdengar Erik mengucapkan beberapa kata dengan perlahan, kecepatan langsung meningkat pesat, dalam sekejap mata telah tiba di hadapan Master itu. Jurus penyingkat jarak adalah ilmu sihir pertapa abadi yang sesungguhnya, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Master penguasa ilmu sihir dalam dunia manusia. Meski Erik hanya menguasai kulit luarnya saja, tetapi jarak ratusan meter itu, sama sekali tidak menjadi masalah. Peng! Erikin memberikan sebuah tendangan pada punggungnya, langsung membuat Master itu jatuh terguling-guling. "Lari lagi," kata Erik dengan nada datar. Master itu bangkit dengan sangat bersusah payah, berkata dengan wajah penuh rasa takut, Kamu lepaskan aku, sekarang juga aku akan membawamu ke sana." Erikin mengangkat jari menunjuk, sebuah tanda jatuh ke bagian tengah antar alis matanya. "Arahkan jalan," kata Erikin. Barulah Master itu menghela nafas lega, sama sekali tidak banyak bertingkah, dia segera mengarahkan Erikin menuju kediaman Xuan Min. Dalam goa tempat kediaman Xuan Min berada, beberapa guru sedang duduk dengan kaki bersila. Goa itu dikelilingi oleh hawa-hawa darah berwarna merah, dan di bagian tengah mereka semua, ada sebuah patung yang terbentuk dari batu. Patung batu itu sedang terendam di dalam darah perawan dan ulat beracun, siang malam menyerap hawa-hawa darinya, terlihat seolah akan segera hidup. Ini adalah ilmu tertinggi dalam kediaman Xuan Min, jika ketua membawa pulang tubuh suci, maka kemampuan kami pun akan meningkat dengan pesat. Beberapa guru berkata dengan suara berat. Sayangnya, ketua telah dibunuh oleh Erikin. Tatapan mata beberapa orang itu menjadi tajam, terlintas kebencian dalam hati mereka. Setelah iblis Xuan ini hidup kembali, nyawa Erikin harus dihabiskan paling pertama, demi membalaskan dendam ketua. Dengan sangat cepat, ada orang yang membawa beberapa perempuan masuk dari luar. Beberapa gadis itu baru saja ditipu ke atas gunung hari ini, salah satunya termasuk Faustina Sen. Saat ini mata Faustina terbelalak dengan penuh air, sekujur tubuhnya terlihat lemas tidak berdaya. "Mohon kalian lepaskan aku, keluargaku memiliki banyak uang." Seorang gadis muda berlutut secara tiba-tiba, berteriak sangat keras. Guru melihatnya sekilas, tiba-tiba melambaikan tangan, terlihat badan perempuan itu mulai mengering, darah segar diserap keluar dari tubuhnya. Hanya beberapa detik saja, gadis itu telah berubah menjadi mayat yang kering. Seketika, goa itu dipenuhi suara teriak dan tangisan. Sekumpulan gadis ini cukup untuk menghidupkan iblis Xuan. Beberapa guru merasa gembira dalam hati, demi menghidupkan iblis Xuan itu, mereka telah menghabiskan waktu selama belasan tahun. Cukup dengan membuat sang iblis Xuan bangkit, mereka pun memiliki keyakinan kuat, untuk menentang kekuatan manapun di seluruh dunia. Tiba saatnya nanti, mereka pun tidak perlu berdiam diri di kota J lagi. "Jangan buang waktu lagi, cepat tahan mereka di sini," salah satu guru berkata sambil melambaikan tangan. Begitu perintah terucap, goa kembali dipenuhi tangisan. Berhadapan dengan situasi seperti itu, mereka seperti sudah sangat biasa, sama sekali tidak terpengaruh oleh para tahanan itu. Di saat inilah, terdengar bunyi yang sangat keras dari arah luar. Bunyi itu seperti bunyi petir, memenuhi seluruh ruangan kediaman Xuan Min. Beberapa guru mengerutkan kening, melambaikan tangan sambil berkata, "Cepat periksa lihat apa yang terjadi." "Baik." Salah satu dari mereka segera berdiri, berlari ke arah pintu. Pintu depan kediaman Xuan Min hancur karena satu tinjuan dari Erik.
Semua ilmu sihir yang terkumpul saja tidak mungkin kuat melawan tinjuan itu. Ayo jalan. Erik melihat Master yang tercengang, lanjut berkata dengan perlahan. Baik, baik. Master itu segera mengangguk, membawa Erik berjalan cepat ke arah goa. Guru. Saat akan tiba di mulut goa, Master itu tiba-tiba berteriak kencang. Erik Kin datang. Beberapa kata darinya membuat wajah semua guru dalam perusahaan berubah drastis. Belum sempat memberikan tanggapan, terlihat Erik berjalan masuk dengan sangat yakin. Dia berdiri di mulut goa, melihat situasi dalam goa dengan sangat teliti. Jadi ini yang menjadi andalan kalian? Tanya Erik sambil mengangkat alis. Kamu. Saat melihat Erik Kin, Faustina Sen segera menghapus air mata, berdiri dengan gembira. Guru yang berada di sana tiba-tiba tersenyum kecil, tentu saja dia bisa melihat situasi di sana. Oleh karena itu, dia pun tersenyum datar, segera berkata pada Erik, "Erik, apa maksud dan tujuan datang ke kediaman Suan Min hari ini?" "Membasmi semuanya," kata Erik dengan sangat santai, tanpa sedikit pun menggunakan perasaan. Raut wajah tua itu langsung berubah drastis, berkata dengan nada dingin, "Erik, kamu telah menggagalkan rencana besar kediaman Suan Min, juga telah membunuh ketua kami. Kami tidak pernah membuat perhitungan denganmu. Kini kamu malah berani menerobos ke dalam kediaman Suan Min, berkata sesuka hati. Tidakkah sikapmu keterlaluan?" Keterlaluan. Erik Kin tersenyum kecil, lanjut berkata, "Orang-orang seperti kalian sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Aku hanya bertindak menggantikan keinginan dewa saja." Guru itu menghirup nafas dalam, berusaha menekan emosi dalam diri, berkata, "Erik Kin, lebih baik kita rundingkan baik-baik saja. Kediaman Suan Min bisa memberikan apapun yang kamu inginkan." Berunding. Kening Erik Kin mengerut, tiba-tiba melepaskan sebuah tamparan. Terlihat wajah guru itu hancur seketika, badan membentur dinding batu, darah segar menyembur keluar. "Kamu saja pantas berunding denganku," kata Erik Kin dengan perlahan, tetapi malah membuat semua orang gemetaran. "Erik Kin, kamu keterlaluan." Beberapa guru berdiri dari tempat duduk, sungguh menganggap kediaman Suan Min takut padamu. "Sejak lama kami telah menjadi penguasa di dunia ini, bahkan kantor keamanan pun tidak berdaya menghadapi kami. Kini kamu hanya berjumlah satu orang. Atas dasar apa bersikap arogan di sini?" Atas dasar ini, Erik Kin melambaikan tangan yang sedang dikepal. Setelah itu, tatapan matanya tertuju pada patung batu berukuran besar di bagian tengah, mengerutkan kening berkata, "Jadi demi benda jelek ini, kalian mencelakai banyak gadis tidak berdosa." Benda jelek. Beberapa guru itu marah besar mendengarnya, berani-beraninya menghina pujaan kami, hukuman mati. Selesai berkata, beberapa guru itu saling menatap sesaat, seolah batin mereka saling terikat, dalam seketika mengeluarkan ilmu sihir, mengarahkannya pada patung batu itu. Patung batu itu seperti dirasuki roh, badan yang kaku mulai berubah menjadi daging dan darah, mata pun terbuka secara tiba-tiba. Meski iblis Suan belum sepenuhnya bangkit, namun untuk menghadapi kamu, bukanlah hal yang sulit. Beberapa guru itu menunjukkan senyuman dingin dan mematikan. Begitu patung batu bergerak, goa yang mereka tempati pun berbunyi, banyak batu kecil menggelinding ke bawah, hawa-hawa menakutkan memenuhi kediaman Suan Min. Jadi semua hanya demi benda jelek ini. Erik Kin tertawa dingin, kepalan tangannya perlahan memancarkan cahaya, itu adalah jurus tinju sage. "Aku akan menghancurkan kehormatan kalian." Di tengah emosi, kepala tangan emas Erik Kin berbenturan dengan patung batu itu. Hum. Sebuah bunyi keras meledak di dalam goa. Patung batu yang sangat keras itu hancur hanya dalam satu tinjuan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.